Halo, selamat datang di Rinti Malam. Sebelum cerita ini dimulai, aku ingin mengingatkan bahwa nama dan tempat dalam kisah ini sudah disamarkan untuk menjaga privasi dan nama baik pihak-pihak yang terlibat. Tapi percayalah, kisah ini adalah pengalaman nyata seseorang yang pernah bekerja di sebuah gedung perkantoran di kota besar. Sebuah kejadian yang membuatnya trauma seumur hidup. Dan setelah mendengar kisah ini, kalian mungkin akan berpikir dua kali sebelum melewati lorong kosong sendirian. Aku akan menceritakan pengalaman seorang pria bernama Bayu. Bayu adalah seorang petugas keamanan atau satpam di sebuah gedung perkantoran di Jakarta. Gedung itu memiliki lebih dari 20 lantai, tetapi ada satu lantai yang hampir tidak pernah digunakan, lantai 7. Lantai itu memang tidak sepenuhnya kosong. Ada beberapa ruangan yang digunakan untuk arsip dan penyimpanan barang, namun sudah bertahun-tahun tidak ada kantor yang beroperasi di sana. Entah kenapa, setiap perusahaan yang menyewa ruangan di lantai itu tidak pernah bertahan lama. Awalnya, Bayu tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia hanya bekerja sesuai tugasnya, berpatroli di setiap lantai setiap malam. Tapi lama-kelamaan, dia mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dengan lantai 7. Malam itu, seperti biasa, Bayu melakukan patroli sendirian. Dia naik lift ke lantai 10, lalu turun perlahan menggunakan tangga darurat, memeriksa setiap lantai. Saat sampai di lantai 8, dia mendengar suara langkah kaki di atasnya di lantai 7. Aneh, pikir Bayu. Setahunya, lantai itu kosong dan tidak ada karyawan yang lembur di sana. Dengan hati-hati, dia naik ke lantai 7. Saat pintu tangga darurat dibuka, lorong panjang yang gelap menyambutnya. Lampu di beberapa titik berkedip-kedip seperti hampir mati. Bayu melangkah masuk. Tiba-tiba dia mendengar suara seperti kursi yang diseret. Bayu menyalakan senter dan mengarahkannya ke sekitar lorong, tapi tidak ada siapa-siapa. Semua ruangan terkunci. Dia mulai merasa tidak nyaman, namun sebagai satpam, dia tidak boleh takut dengan hal-hal seperti ini. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ada tikus atau hewan kecil yang menyebabkan suara itu. Tapi saat dia berbalik menuju tangga darurat, ada suara langkah kaki. Pelan, seperti seseorang sedang berjalan mendekat, Bayu langsung membalikkan badan, mengarahkan senternya ke ujung lorong. Kosong. Hanya lorong panjang yang gelap, tapi Bayu yakin dia mendengar langkah kaki itu. Merinding, dia mempercepat langkahnya kembali ke lantai 6. Saat dia menutup pintu tangga darurat, dia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara. Sejak malam itu, Bayu tahu ada sesuatu di lantai 7 yang tidak bisa dia lihat. Tapi ini baru permulaan. Malam berikutnya, Bayu mendapat laporan dari petugas kebersihan. Seorang office boy yang sedang membersihkan lantai 6 melihat sesuatu di tangga yang menghubungkan lantai 7. Dia bilang ada seorang wanita berdiri di sana. Wanita itu tidak bergerak, hanya diam dengan kepala sedikit tertunduk. Si office boy sempat memanggilnya, mengira itu salah satu karyawan yang masih lembur. Tapi wanita itu tidak merespons. Saat office boy itu mendekat, wanita itu tiba-tiba berlari ke atas dengan sangat cepat, seolah tidak menapakkan kakinya di lantai. Seketika, tubuh office boy itu lemas. Dia langsung lari ke pos satpam dan meminta Bayu untuk memeriksa. Meskipun merasa was-was, Bayu tetap pergi ke lantai 7. Lorong itu masih sama seperti sebelumnya, sepi dan gelap. Namun kali ini Bayu melihat sesuatu. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan dengan pintu kaca. Dan di balik kaca itu, dia melihat sosok wanita berambut panjang, berdiri membelakanginya. Bayu mencoba berpikir logis. Mungkin itu pantulan bayangan dari sesuatu, tapi saat dia melangkah maju untuk memastikan, wanita itu perlahan menolehkan kepala ke belakang. Setengah wajahnya terlihat, dan yang membuat Bayu hampir pingsan adalah matanya kosong, hitam pekat, dan mulutnya tersenyum lebar dengan gigi-gigi yang tajam. Bayu langsung mundur dan berlari sekuat tenaga ke lift. Dia menekan tombol berkali-kali, berharap lift segera terbuka. Tapi saat lift terbuka, dia melihat pantulan di dinding lift.
Wanita itu berdiri tepat di belakangnya. Bayu pingsan di tempat. Keesokan harinya, dia ditemukan tergeletak di lantai 7 oleh rekan sesama satpam. Setelah kejadian itu, Bayu mengundurkan diri. Dia tidak mau lagi bekerja di gedung itu. Dan sampai sekarang lantai 7 tetap kosong. Konon, sebelum gedung itu dibangun, ada sebuah rumah tua di lokasi tersebut. Rumah itu milik seorang wanita yang dikenal sebagai dukun. Dia meninggal dengan cara tragis. Dan banyak yang percaya bahwa arwahnya masih menghantui tempat itu. Sampai hari ini, lorong di lantai 7 tetap kosong. Tapi bukan berarti tidak ada yang menunggu di sana. Itulah kisah tentang penunggu lorong kosong. Percaya atau tidak, kisah ini dialami langsung oleh seseorang yang bekerja di sana. Dan hingga sekarang, lantai itu masih dianggap angker. Bagaimana menurut kalian? Pernahkah kalian mengalami kejadian serupa di gedung perkantoran atau tempat kerja kalian? Ceritakan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam, dan semoga tidur kalian